Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Hairunisa dengan NIM C2086207003. Saya adalah mahasiswi semester 6 di Prodi PG PAUD di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan rencana Game Science untuk meningkatkan kepercayaan diri pada anak usia dini. Dalam rencana penelitian saya ini, saya menggunakan beberapa game science untuk meningkatkan kepercayaan diri anak. Kita bahas dulu mengenai latar belakang penelitian. Di sini saya mengutip berita dari BCC yang sempat ramai tentang tes calistung gitu. Jadi tes yang diadakan oleh sekolah-sekolah dasar gitu untuk memenuhi kompetensi masuk ke SD gitu. Di sini tes calistung ini langsung dijawab secara tegas oleh Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, di mana jawaban ini itu mengacu pada program Merdeka Belajar di episode ke-24 mengenai transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Jadi dari tuntutan SD yang mengharuskan anak-anak itu bisa calistung, memaksa orang tua itu untuk menekan pendidikan jenjang PAUD ini untuk bisa meloloskan atau meluluskan anak-anak dengan kompetensi calistung yang baik. Hal ini tentunya berdampak pada pendidikan di jenjang PAUD. Karena pada dasarnya anak-anak usia dini ini masih memiliki tugas perkembangan yang tidak terlalu rumit gitu ya. Jadi untuk calistung sendiri ini berkembang di usia 7 tahun ke atas. Sedangkan usia anak usia dini itu dari lahir hingga 6 tahun. Artinya ada tugas-tugas perkembangan di usia 0 sampai 6 tahun yang harus anak-anak selesaikan terlebih dahulu. Maka dari itu banyak jenjang PAUD sekarang yang memfokuskan pada calistung, yang mengartikan anak-anak itu tidak bisa berkembang dengan potensi yang ada pada dirinya karena ditekan oleh guru-guru gitu. Jadi metode yang diambil, yang dipakai dalam jenjang PAUD itu menjadi teacher center. Anak-anak itu tidak bisa mengembangkan pendapatnya, tidak bisa mengembangkan imajinasinya karena dituntut harus bisa satu atau dua keahlian gitu, yaitu calistung itu gitu. Maka dari itu, program Merdeka Belajar di sini dituntut anak-anak itu bisa mengembangkan kemampuannya, mengembangkan potensinya, mengembangkan semua bakat minat yang ada pada dirinya gitu. Dengan program Merdeka Belajar. Di sini yang perlu digarisbawahi, PAUD itu merupakan masa transisi ke SD. Artinya, masa persiapannya itu ada di jenjang PAUD gitu. Maka dari itu, tugas-tugas perkembangan di jenjang PAUD itu harus terselesaikan agar bisa siap mengemban tugas perkembangan di jenjang sekolah dasar. Dan salah satu faktor yang bisa mendukung perkembangan itu bisa berkembang secara optimal itu dengan kepercayaan diri. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa kepercayaan diri ini bisa mempengaruhi potensi pada diri anak, bisa mempengaruhi prestasi belajar anak, bisa mempengaruhi motivasi diri anak gitu. Anak-anak dengan kepercayaan diri yang tinggi itu cenderung bisa mengadaptasikan dirinya itu di berbagai situasi gitu. Dia mampu tampil, dia mampu mengembangkan pendapatnya, dia mampu mengembangkan imajinasinya. Otomatis dia bisa mendapatkan banyak pengalaman dalam setiap pembelajaran. Perlu diingat lagi bahwa pembelajaran anak usia dini itu dengan bermain gitu. Jadi jika anak-anak dengan kepercayaan diri yang rendah, otomatis dia akan kesulitan dalam mengadaptasikan dirinya di lingkungan yang baru. Maka dari itu penelitian ini guna untuk mengembangkan kepercayaan diri anak. Berikut adalah identitas rencana penelitian saya. Yang pertama temanya dengan penggunaan SIP Games atau Science is Fun Games
Untuk meningkatkan kepercayaan diri anak usia dini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa di latar belakang saya akan meneliti mengenai penggunaan game science dalam meningkatkan kepercayaan diri anak. Dan tempat penelitiannya itu di RA Ansarullah di Kampung Bolodog RT 17 RW 1 Desa Linggawangi, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya. Objek penelitian di sini saya bersama 13 peserta didik. Waktu penelitiannya itu dari April hingga Mei. Dan untuk metode penelitian saya menggunakan penelitian tindakan kelas menurut Kemis and McTaggart. Dan juga skala instrumennya saya mengembangkan instrumen dari teori self-confidence menurut Peter Lauster. Dan penerbitan jurnal saya itu di jurnal PAUD Agapedia. Kita bahas dulu mengenai metode yang saya pakai, yaitu penelitian tindakan kelas menurut Kemis and Taggart. Jadi penelitian tindakan kelas 1 Classroom Action Research adalah cara pendekatan untuk memecahkan masalah dengan menerapkan langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran gitu. Nah, menurut Kemis dan Taggart juga ada beberapa langkah gitu dalam penerapan metode penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama ada perencanaan. Jadi di sini saya menyusun 3 perencanaan sekaligus, yaitu perencanaan penelitian, perencanaan tindakan, dan juga perencanaan pembelajarannya gitu. Lalu masuk ke tindakan. Di sini tindakan saya menggunakan SIPS Games, di mana SIPS Games ini itu ada 5 jenis permainan, permainan sains tentunya ya. Lalu dalam tindakan saya lakukan observasi dan juga refleksi gitu. Jadi observasi saya ini untuk menarik beberapa data gitu, untuk melihat bagaimana tingkat kepercayaan diri anak gitu. Dan refleksi tentunya saya juga melihat bagaimana nih minusnya dari penelitian sebelumnya gitu. Dari permainan sebelumnya apa yang harus ditingkatkan gitu. Dan instrumen observasi yang saya kembangkan di sini menurut teori self confidence dari Peter Lauster. Ada 5 aspek penilaian. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Lalu untuk penarikan data penelitian saya menggunakan skala penelitian dengan 4 kategori, yaitu 1 untuk BB, 2 untuk MB, 3 untuk BSH, dan 4 untuk BSB. Ini adalah bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Ini rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini bentuknya sama aja ya, sama sekolah-sekolah yang lain, di mana ada kompetensi dasarnya, tujuan pembelajarannya seperti apa, metode pembelajarannya akan seperti apa, ragam mainnya ada apa aja, alat dan bahannya juga ada apa aja. Jadi di sini ada beberapa kompetensi dasar yang bisa menunjang pembelajaran dan juga penelitian mengenai kepercayaan diri anak gitu. Selain itu juga di sini ada rencana pelaksanaan tindakan. Jadi di sini tindakannya itu dalam SIPS Games, namun saya menggunakan 5 permainan. Jadi permainan pertama itu melarutkan atau membuat minuman, yang kedua itu bermain Magic Milk, yang ketiga itu bermain Magic Egg, yang keempat itu membuat Play-Doh, dan yang kelima itu membuat jembatan pelangi gitu. Sama untuk susunan pembelajarannya itu ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Dan ini adalah rencana penilaian pembelajarannya gitu. Di sini ada aspek-aspek perkembangan, ada nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan seni. Di sini ada kompetisi dasar yang saya cantumkan sebelumnya dalam RPP gitu, dan ini ada penilaiannya gitu. Jadi beberapa anak gitu. Ini selanjutnya ada instrumen tindakan dan juga analisis data observasi. Sebelumnya sudah saya singgung bahwa instrumen yang saya kembangkan di sini adalah teorinya dari Peter Lauster tentang self confidence gitu. Jadi ada 5 aspek. Di sini ada yang pertama keyakinan, kemampuan diri, yang kedua optimis, yang ketiga ada bertanggung jawab, yang keempat ada objektif, dan yang kelima ada rasional dan realistis gitu. Jadi indikator-indikator ini semua adalah
pengembangan dari teori self confidence-nya Peter Lauster. Dalam lembar instrumen observasi di sini saya menyiapkan satu lembar per anak gitu. Jadi ada nama siswanya, hari dan tanggalnya, tindakan atau penilaiannya. Jadi di sini per anak itu saya nilai berdasarkan aspeknya gitu. Di sini juga penilaiannya ada 1, 2, 3, 4. Dan di sini kategori 1, 2, 3, 4, 1 untuk BB, 2 untuk MB, 3 untuk BSH, dan 4 untuk BSB. Nah, di sini untuk analisis datanya menurut Melis dalam Octaviantina RA dan juga Suvarno, keberhasilan dalam penelitian itu minimal 71%. Nah, jadi dalam penelitian ini kesepakatan dengan pendidik di sana yaitu minimumnya adalah 75% gitu. Dimana hitung-hitungannya di sini ada TCP-nya, maksimalnya itu hitungannya seperti ini 90 dan minimumnya itu ada 67,5. Jadi kalau dikonversikan ke dalam sebuah nilai itu ada di 75 gitu hasilnya. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai penelitian sebelumnya gitu. Untuk pengembangan kepercayaan diri ini lebih kepada lebih banyak kepada metode ya gitu. Seperti contohnya di sini ada penelitian Olivantina dan juga Suparno, lalu ada Nazla dan juga Fitria. Ini sama-sama mengembangkan kepercayaan diri dengan metode. Kalau yang Olivantina dan juga Suparno ini menggunakan metode talking stick, dan juga kalau Nazla dan Fitria ini menggunakan metode show and tell gitu. Dimana dua-duanya ini metode talking stick dan juga metode show and tell ini merupakan metode yang berfokus pada anak gitu. Jadi pembelajarannya itu student center. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan dalam latar belakang ya gitu, bahwa pembelajaran di anak usia dini itu harus berfokus pada anak gitu, menggunakan metode student center gitu. Jadi biarkan anak mengembangkan, mengeksplor potensi pada dirinya, minat bakatnya gitu. Pokoknya imajinasinya itu harus dikeluarkan. Maka dari itu dua metode ini itu sangat cocok digunakan untuk mengembangkan kepercayaan diri. Maka dari itu penelitian saya juga di sini menggunakan metode student center gitu, dimana anak-anak itu bisa mengembangkan imajinasinya, mengembangkan pengetahuannya, pengalamannya itu dalam sebuah permainan game science gitu. Dan selanjutnya di sini ada penelitian dari Marlia dan juga Anggraini. Di sini sama-sama mengembangkan kecerdasan sosial emosional gitu, dimana kecerdasan emosional di sini itu adalah kepercayaan diri anak gitu dengan menggunakan permainan sains gitu. Jadi dalam dua penelitian ini disebutkan bahwa permainan sains juga gitu, dimana ada eksperimen sains itu bisa mengembangkan kepercayaan diri anak gitu. Ini adalah game science yang saya gunakan. Di sini saya rangkum dalam sebuah istilah SIP Games atau Science is Fun Games gitu. Jadi SIP Games ini adalah kegiatan bermain dengan pembelajaran eksperimen sains mengenai proses sebab akibat yang dilaksanakan dengan langkah-langkah atau prosedur kerja guna meningkatkan kemampuan anak dalam aspek kepercayaan diri. Di sini kenapa saya menyebutkan mengenai proses sebab akibat juga dilaksanakan dengan langkah-langkah atau prosedur kerja. Di sini berhubungan dengan aspek-aspek yang disebutkan dalam teori self confidence yang Peter Lauster, di mana anak itu harus bisa realistis dan rasional gitu dalam menyebutkan atau mempresentasikan sebab akibat gitu dalam sebuah proses eksperimen gitu. Lalu anak juga harus bisa menyebutkan dan mengikuti langkah-langkah prosedur kerja gitu. Jadi anak-anak itu bisa percaya diri, dia bisa meyakinkan kemampuannya itu bahwa dia tuh bisa mengikuti langkah-langkah prosedurnya itu seperti apa hingga menghasilkan suatu produk, hingga menghasilkan suatu permainan, hingga menghasilkan suatu eksperimen yang berhasil gitu. Dan dia juga bisa menjabarkan bagaimana hal itu bisa terjadi. Maka dari itu SIP Games ini permainan-permainan yang saya ambil di sini itu semuanya
berbentuk eksperimen sebab akibat dan juga ada beberapa langkah yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Di sini yang pertama ada melarutkan minuman. Itu juga ada, yang kedua juga ada magic milk, yang ketiga ada magic egg, dan keempat ada play-doh dan juga jembatan pelangi. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai rencana penelitian game science saya dengan menggunakan SIP Games dalam meningkatkan kepercayaan diri anak usia dini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah penyebutan dan lain sebagainya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.